Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Sehat kan? Alhamdulillah Sehat. sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi di masa pandemi ini kesehatanlah yang paling utama ya. Di mana yang lain mungkin tidak bisa beraktivitas dikarenakan kendala ataupun sakitnya, kita masih bisa diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita dan perkuliahan kita ini, walaupun masih dilakukan secara daring ya. Jadi kita sama-sama berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera pergi dan kita bisa belajar tatap muka kembali. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah join pada Zoom sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuda Perwira MKom, dosen pengampu mata kuliah Desain Web. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah jumpa ya. Udah pernah belum saya Udah, menjadi Pak. dosen kalian? Udah, Pak. Nah, ya mungkin kemarin masih gelombang-gelombang ya. Sekarang sudah disatukan menjadi kelas kalian. Jadi inilah kelas kalian nantinya sampai tamat kalau tidak ada perubahan. Oke, mungkin izinkan saya share screen ya untuk lebih jelasnya mata kuliah kita ini. Sudah kelihatan di kalian belum? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Baiklah, ini mata kuliah kita ya di semester 2, salah satunya itu yaitu desain web. Jadi di mata kuliah ini kita akan mempelajari dasar-dasar bagaimana mendesain sebuah website ya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada perkuliahan ini yaitu tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Dan sebelum kita masuk ke praktiknya ya, sebelumnya ini kan mata kuliah praktik, jadi mungkin ada baiknya kalian mengenal dulu dasar-dasar apa sih sebenarnya website itu gitu ya. Nah, untuk perkenalan mungkin kalian sudah tahu ya saya siapa karena sudah pernah masuk juga di kelas kalian. Nah, jadinya kalau belum ada yang simpan nomor WA saya, ini silahkan disimpan karena mungkin kalau kalian mau izin atau bertanya ataupun apapun silahkan ya. Dan email juga mungkin saya akan ada kira-kira nantinya pengiriman tugas itu melalui email gitu ya. Dan ini data pendidikan bisa dilihat sendiri dan alamat saya. Dan ini juga ada sosial media saya, silahkan jika ingin add pertemanan ataupun follow ya atau mengikuti. Nah, ini adalah presentasi penilaian dari mata kuliah kita ini. Jadi ini adalah penilaiannya 10%, 20%, 30%, dan 40%. Di mana kehadiran itu 10%, tugas itu 20%, dan UTS itu 30%, dan UAS 40%. Jadi untuk tugas ini akan diberikan pada saat perkuliahan berjalan, dan untuk UAS bila tidak memenuhi jumlah hadiran maka tidak boleh ikut UAS, atau kalau absensinya itu lebih dari 4 kalau nggak salah tidak diperkenankan mengikuti UAS. Oke, mungkin ini untuk presentasi penilaian kita.
Nah, lalu kita masuk ke kontrak perkuliahan ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, absensi itu 10%, tugas itu 20%, UTS itu 30%, dan UAS itu 40%. Jadi kalau digabungkan nanti nilainya 100% ya. Jadi 80 sampai 100 itu nilainya A, 70 sampai 80 itu B, 50 sampai 60 itu C, 40 ke bawah D, dan seterusnya E. Jadi ini program kita, saya rasa untuk absensi tidak begitu sulit ya, dikarenakan kita masih daring ya, jadi kalian bisa mengisi absensi nggak tanpa perlu hadir ke kampus ya, walaupun ya mungkin saat ini ada yang masih bekerja ya, ada yang masih di jalan dari pulang kerja ataupun aktivitas lainnya, maka kalian masih bisa mengisikan absensi. Nah, tugas diberikan pada saat kuliah berjalan, akan tetapi karena mata kuliah kita mata kuliah praktik, kemungkinan nggak bisa langsung selesai ya, karena kalian juga butuh laptop ataupun kalian harus mengulangi skrip-skrip yang akan saya berikan nanti. Nah, karena mata kuliah kita ini mata kuliah praktik, kira-kira berapa persen yang mempunyai laptop di kalian? Atau nggak sama sekali? Sedikit Pak yang punya. Sedikit. Iya. Jadi gimana kira-kira solusinya supaya mata kuliah kita ini bisa berjalan baik gitu ya, tanpa ada kendala ya. Kendala pasti ada, ya mungkin kita akan mencari solusi dari kendala-kendala tersebut. Kira-kira gimana? Karena mata kuliah ini mata kuliah praktik. Berkelompok lah Pak. Kelompok? Iya. Sebenarnya walaupun nggak tugas, karena ini mata kuliah praktik, seminimal mungkin kalian harus mengulangi ataupun mengikuti skrip-skrip yang saya berikan. Nah, itu kan kalau misalnya belajar biasa ya kalian ke lab, kalian mengikuti skrip yang saya berikan, lalu dijalankan hasilnya bisa sesuai atau tidak ya kan. Nah, kalau misalnya online gini kan susah. Ya, saya pun mau mendemokan programnya langsung, mungkin kalian nggak bisa mengikuti karena mungkin nggak ada laptop, ataupun ya ada laptop pun mungkin akan agak susah ya untuk ini. Jadi saya pikir tadi, walaupun tugas ataupun hasil materi kita ini dikumpulkan 1 minggu, kira-kira 1 minggu dari perkuliahan kita ini. Misalnya hari ini hari Kamis, maka tenggatnya itu adalah hari Rabu untuk pengumpulan tugas ataupun materi yang telah kita pelajari hari ini. Kira-kira gimana? Bisa juga, Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Jadi ada juga di kelas lain solusinya itu, kalau tidak punya laptop, boleh kalian datang ke kampus ya kan, di lantai 1 itu ada lab 1, boleh datang untuk pinjam komputer. Jadi kalau kalian ada waktu, kalian buka lagi recording kita ini ataupun video yang saya berikan, kalian ikuti ya kan, di kampus juga ada wifi, jadi bisa dengan catatan tidak rame-rame gitu, harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Atau kalau kalian mau tempat temennya silahkan, atau mau ke warnet juga silahkan, seperti itu ya. Clear ya? Iya Pak. Clear. Oke. Kita masuk ke aturan perkuliahan ya. Jadi ini basic sekali ya. Dimanapun itu wajib mengikuti aturan yang ada. Bagi kita mahasiswa, intinya tetap jaga etika, tetap jaga kesopanan, ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya mengganggu diharapkan tidak dilakukan pada saat perkuliahan kita ini. Baik Pak.
Oke, kita masuk ke materi yang pertama ini ya. Nah, judul kita kan desain web ya. Jadi pengertian desain terlebih dahulu. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak pengertian desain itu apa? Suatu gambaran, Pak. Ya, Giri? Suatu gambaran, Pak. Gambaran, Rancangan, Pak. rancangan, Rancangan. Oke ya. Mungkin semuanya benar ya. Jadi desain itu rancangan atau gambaran yang dapat memecahkan suatu masalah ya. Jadi kira-kira ada problem seperti apa, maka didesain terlebih dahulu untuk mengatasi ataupun memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Seperti itu. Jadi semakin bagus desain yang kita berikan, maka akan semakin baguslah dia untuk memecahkan masalah ataupun memberikan informasi terhadap penggunanya. Gitu. Nah, ini adalah pengertian dari web atau WWW atau World Wide Web. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan triple W ini ya. Jadi kalau kita mau mengetikkan sebuah alamat link di website pastinya pakai www ya. Kalau sekarang nggak perlu lagi sih sebenarnya. Sekarang tinggal HTTP ataupun HTTPS ya. Tanpa perlu pakai www lagi juga udah bisa sekarang. Tapi intinya tetap itu adalah World Wide Web ya, walaupun sudah pakai HTTPS. Nah, jadi web itu merupakan web server dari seluruh dunia yang sama-sama berfungsi menyediakan data dan informasi yang akan digunakan bersama-sama. Nah, kalau pengertian web secara lengkap yaitu fasilitas hypertext. Hypertext di sini ya, yaitu teks yang sangat luar biasa ya, bisa mampu menyajikan teks, gambar, suara, dan animasi, dan multimedia lainnya. Di mana di antara data-data tersebut terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memudahkan dalam membaca data tersebut. Nah, untuk mengakses sebuah website maka diperlukanlah sebuah browser. Kira-kira apa browser yang pernah kalian pakai? Mozilla, Pak. Mozilla, benar. Chrome. UC browser, Pak. UC browser. Google Chrome, Pak. Google Chrome ya, UC browser. Ya mungkin ada Opera. Mungkin kalau untuk anak cowok nih suka pakai UC browser ya kan? Iya, Pak. Karena ada adblock-nya dan ya bisa banyak mengakses hal-hal yang luar biasa di sana. Oke, itulah salah satu ataupun contoh-contoh dari web browser ya. Jadi anak zaman now pasti paham lah kalau browser. Kan apalagi anak-anak warnet dan anak gadget. Nah, penggunaan web pada dewasa ini diperlukan untuk berbagai kepentingan ya. Baik itu penyajian informasi mulai dari perusahaan besar atau kecil, lembaga pemerintah, pendidikan, dunia hiburan dan sebagainya. Situs web juga terbukti menjadi media informasi yang diminati karena sifatnya menarik, interaktif, jangkauannya global dan informasinya up to date. Nah, jadi semua mulai dari perusahaan ya, lembaga pemerintahan, pendidikan, dunia hiburan itu semuanya menggunakan website sekarang. Nggak ada yang enggak. Bahkan di desa-desa itu kalau mungkin desanya maju ataupun ada sumber daya yang bisa membuat website di sana, maka pasti ada website sistem informasi desa misalnya. Website sistem informasi akademik sebuah kampus ataupun perguruan tinggi ataupun sekolah ya, banyak. Jadi di kita ini ya, apalagi kalian perhatikan di sekitaran kalian, kemungkinan pasti banyak yang memerlukan website tapi belum ada yang bisa membuat itu. Ya mungkin di kantor kalian lah ya, di kantor ataupun di tempat sekolah kalian dulu belajar gitu ya. Mungkin belum ada websitenya. Nah,
tujuannya kalian kuliah di Pelita Nusantara ini ya minimal kalian bisa membuat website ya yang bisa membantu tempat-tempat di sekitaran kalian gitu. Di samping belajar pastinya akan ada income-nya. Pasti akan ada income-nya lah ataupun upahnya lah seperti itu. Karena masih sangat sedikit di sini yang bisa membuat sebuah website. Nah, yang terpenting dari sebuah website adalah domain name. Ada yang tahu domain itu apa? Pernah dengar? Kira-kira? Alamat yang menggantikan IP public, Pak. Ya, domain itu bisa dibilang alamat ya. Alamat. Jadi kalau kita mau mengakses sebuah situs, maka linknya itu tadi itulah disebut domain ya, ataupun alamat yang akan menjadi sebuah rujukan di internet guna menemukan situs ataupun ya situs-situs yang mau komersial ataupun pendidikan yang ada di internet. Kita harus menggunakan URL ataupun alamat ya, Uniform Resource Locator atau disebut domain. Ya, dikarenakan begitu banyaknya website-website yang ada di internet, maka domain ini diperlukan untuk supaya tidak salah alamat lah ya, tidak salah alamat, tidak salah mengakses website gitu ya. Dan banyak juga sekarang yang website-website itu banyak yang fake ya, palsu. Mungkin di grup-grup kalian banyak ya. Kartu prakerja. Ternyata kita lihat dari domainnya aja itu udah hoax. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara mengetahui domain-domain ataupun URL yang bersifat fake ataupun palsu. Nah, ini contoh dari URL adalah www.facebook.com. Ya, jadi ini adalah sebuah domain ataupun URL. Selain Facebook, kira-kira apalagi yang URL yang pernah kalian kunjungi? Twitter, Pak. Twitter? Twitter apa Ya. linknya? Twitter.com. Iya. Tapi kalau untuk platform media sosial gini kebanyakan kan dari gadget ya. Jarang Aplikasi. Iya, dari Pak. aplikasi langsung dari gadgetnya. Jadi jarang menggunakan website. Kalau website kampus kita? Pernah kalian kunjungi? Pernah, Pak. Ya, penusa.ac.id. Kenapa kok AC? Yang lainnya .com, Pak, .org dan sebagainya. Apa kira-kira? Karena di bidang pendidikan. Ya, karena di bidang pendidikan. Benar ya. Jadi ini akan kita pelajari ya macam-macam domain seperti yang kita bilang tadi. Jadi dikategorikan macam-macam domain ya. Yang pertama itu generik atau general, yaitu .com, .edu, .government ataupun .mil atau .org. Nah, kalau untuk .com, .net, .org ini untuk yang domain berdasarkan afiliasinya ya. Kadang ada juga yang kalau di kita kan ID ya, berarti Indonesia. Nah, mungkin kalau di luar negeri itu kalau di Jepang mungkin JAP ya kan, atau di Amerika mungkin USA gitu. Kalau di kita kan ID keseringan belakangnya. Nah, .com ini untuk yang kebutuhan komersial. Ya, itu kalau website komersial pasti belakangnya .com. Lalu .edu itu untuk education. Berbeda dengan pendidikan ya, education ini di luar dari pendidikan resmi ya. Contohnya itu akademia.edu, itu
situs education atau pengetahuan. Nah, ini .gov ya, atau kalau di kita .go.id ya, itu untuk pemerintahan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nge-share link kartu prakerja misalnya, nama domainnya belakangnya itu XYZ, ABC, ORG. Nah, itu berarti akan dipastikan itu hoax ya. Karena kalau situs pemerintahan pastinya dia akan berakhiran go. Misalnya kalau kartu prakerja prakerja.go.id gitu. Selain yang tidak memakai go, maka itu dipastikan hoax ya. Jadi ya, ataupun banyak sekarang yang domain-domain gratisan itu bisa mengonlinekan website mereka dengan gratis dengan nama-nama yang hampir-hampir mirip ya. Jadi jangan tertipu. Jadi jangan lagi anak teknik informatika, anak manajemen informatika, tapi tertipu link hoax ya. Jadi itu sangat-sangat memalukan. Ada lagi ORG ya, ini untuk organisasi ya, yang lembaga non profit. Nah, ini tadi ya country domain, di mana ini berdasarkan negara ya. Jadi kalau di Indonesia itu ID, di Australia itu ID dan sebagainya. Nah, ini untuk .co.id ya, untuk yang badan usaha yang di Indonesia ya, yang berbadan hukum. Lalu ACID untuk lembaga pendidikan. Kalau ACID itu di lembaga pendidikan tinggi ya. Kalau dia sekolah dia STH. Kalau AC ini untuk kampus biasanya. Kalau Go, kalau di Indonesia ini tadi ya Go.id untuk lembaga pemerintahan, misalnya pajak.go.id, samsat.go.id ya, prakerja.go.id dan sebagainya. Lalu militer juga mil.id, dan untuk kategori organisasi .or.id. Nah, itu untuk domain-domain yang ada di Indonesia. Dan ini warnet.id ini mungkin udah nggak digunakan ya. Dulu kalau warung internet itu dia menyewa sebuah domain pasti belakangnya tuh .war.net.id. Lalu SCH untuk school ya, atau sekolah yang dari SD, SMP, SMU. Kalau instansi tersebut memiliki website, maka ekstensi akhirnya itu SCH, bukan AC tapi SCH, menandakan itu pendidikan seperti SD, SMA ataupun SMU. Nah, lalu web ID ya digunakan untuk organisasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di web. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pas? Oke ya, kita lanjut. Nah, ini pengertian hosting. Ya, pengertian hosting. Nah, jadi kalau tadi itu domain, di dalam sebuah website ada juga yang namanya hosting. Pernah dengar nggak apa itu hosting? Bukan ghosting ya, hosting. Ghosting, Pak. Apa? Penyimpanan file, Pak. Ya, Kiki sebenarnya paham dia nih. Penyimpanan. Nah, kalau tadi analoginya domain itu sebuah alamat, ya, kalau hosting itu rumahnya. Jadi di sanalah tempat penyimpanan data-datanya gitu. Atau kalau di kita di sanalah tempat kita menyimpankan aset kita seperti itu. Kalau domain itu alamat, hosting itu sebagai rumah atau ruangan yang menyimpan data-data kita ya, ataupun aset-aset kita ya. Kalau di website pastinya file-file penting lah ya, seperti teks, database, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website kita. Seperti itu. Nah, kalau untuk domain itu adalah alamatnya tadi. Besarnya data yang dimasukkan tergantung dari besarnya hosting yang disewa ya. Jadi semakin mahal hosting yang disewa, maka semakin besar pula penyimpanannya. Gitu. Jadi hosting dan domain tadi berbayar. Ada juga yang gratis tapi nggak permanen. Kalaupun dia ada, kalau udah nggak permanen,
belakangnya itu ngaco gitu, nggak ada yang kita bisa dapat gratisan belakangnya .com, belakangnya .co.id, belakangnya .org, itu jarang yang ada seperti itu. Ada yang ABC, XYZ, seperti itu dia kalau yang gratisan. Tapi nggak apa-apa untuk nanti kita belajar sebelum kita menyewa hosting yang berbayar. Besarnya hosting ditentukan dari ukurannya ya. Ada yang megabyte sampai ke gigabyte, atau bahkan ada yang ke terabyte. Lama penyewaan hosting rata-rata dihitung per tahun. Bisa juga per bulan, tergantung kita mau sewa hosting di mana. Karena banyak sekarang ya, ada Niaga Hoster, ada Nusanet, ada PT RAK, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari di pemrograman web 2 mungkin untuk penghostingan ini. Kalau untuk di desain web mungkin hanya untuk desain-desain awalnya saja. Oke. Nah ini script ataupun bahasa pemrograman ya untuk membangun sebuah website. Ya jadi sebuah website itu nggak bisa hanya dengan satu bahasa pemrograman ya. Ada kira-kira 3 atau 3 bahasa pemrograman dan 2 bahasa markah. Bahasa markah itu HTML ya, dia bukan bahasa pemrograman tapi dia untuk markah aja, untuk markup. Jadi untuk mendesain, sama juga nanti CSS-nya juga seperti itu. Kalau bahasa pemrograman itu JavaScript dan PHP biasanya yang untuk membangun sebuah website. Nanti ya di pemrograman website itu mungkin akan belajar PHP. Nah di desain web ini kita akan mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript-nya terlebih dahulu. Oke, mungkin itu. Lalu ini kelebihan dari sebuah website ya. Jangkauan pasar yang sangat luas karena internet begitu banyak dan semakin hari semakin meningkat. Tentu saja peluang bisnis di internet semakin besar ya. Makanya banyak orang yang mengonlinekan jualannya ya, ataupun membuat sebuah website untuk perusahaannya. Lalu bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi ini peluang yang sangat luar biasa ya di era kita ini, industri 4.0, di mana semuanya itu online ataupun berbasis internet. Lalu akses informasi sangat mudah, hanya dengan beberapa klik mouse ataupun klik jari ya. Pengunjung bisa melihat informasi tentang bisnis kita, produk kita, jasa kita tanpa harus bertanya langsung ataupun datang langsung ke tempat usaha kita. Seperti itu. Nah, itu adalah kelebihan dari website. Bentar ya, agak nge-lag nih komputer saya. Nah, ini lanjutannya update informasi ya, publikasi dan periklanan. Dan kita juga bisa mengiklankan di website-website ataupun di channel-channel yang sudah sering dikunjungi orang tentang usaha kita seperti itu. Jadi kita juga bisa mengiklankan usaha kita, lalu link dan viral marketing. Jadi ada teknik-teknik untuk memviralkan website kita ya. Lalu keuntungan lain dari berbisnis internet yaitu ketika suatu perusahaan atau bisnis baik dan mendapat kepercayaan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan pengakuan dari klien yang berupa link. Semakin bagus dan diaku bisnis Anda, maka banyak link yang akan didapatkan. Jadi kalau usaha kita mempunyai sebuah website ya, pastinya akan meningkatkan sebuah kepercayaan ya, bahwasanya perusahaan kita itu nggak abal-abal, sudah punya website seperti itu. Nah ini juga ada kekurangannya ya, yaitu kredibilitas. Artinya juga untuk membangun sebuah website pemula itu pastinya sulit ya, karena kredibilitas ini, yaitu kepercayaan orang. Kalau website baru mungkin kurang dipercaya ya, atau karena semua orang bisa menuliskan apa saja di internet, tidak ada filter di sana ya. Karena tidak bertemu langsung dengan klien, susah untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Lalu susah mencapai target pengunjung karena persaingan di internet banyak ya. Lalu spam. Salah satunya harus dihadapi adalah spam. Ada yang tahu spam itu apa? Ada yang tahu nggak? Spam.
disembunyikan, Pak. Disembunyikan itu kalau ada email ada pesan spam di email kamu ya disembunyikan memang di file spam gitu ya. Tapi itu spam itu artinya mau mengirimkan broadcast message lah kalau dulu. Broadcast ataupun pesan siaran itu yang dikirimkan secara massal gitu. Jadi kan kita otomatis karena kita membuat sebuah website, kita memberikan email kita di sana, kita memberikan nomor handphone kita di sana, maka itu kan jadi sasaran marketing yang jahat ya, marketing gratisan yang mencari email orang lalu dikirimi promo-promo dari jualan mereka gitu. Nah itu spam namanya. Jadi kalau di email kita itu udah tahu dia ciri-ciri spam itu, makanya pastinya kalau email spam itu akan diletakkan di folder spam. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi di Google Classroom-nya. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Pas? Atau gimana? So far, Pas, so Pak. good? Pas. Mantap. Oke, jadi mungkin ini kalian pakai kuota sendiri atau kuota pemerintah nih? Kuota sendiri, Pak. Iya, Pak. Lah mungkin Kuota nggak pemerintah, sampai- Pak. nggak sampai habis perkuliahan kita menggunakan Zoom ya. Pakai loading-loading nih, Pak. Ya. Oke, mungkin Macet, Pak, macet. macet ya. Oke, mungkin ini akan Ya, saya lancar, Pak. Rumah kota. ya, ini akan saya record dan nanti akan saya unggah ke YouTube. Nanti akan kalau kurang jelas boleh kalian lihat lagi nanti ya. Ya, Pak. Oke, mungkin itu saja. Ya, kita Ya, lanjut di Pak. Google Classroom ya mungkin setelah azan maghrib lah ya. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.